Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Ari Anggita Putri dengan akhiran NIM 047 dan rekan saya Imade Aril Pramana dengan akhiran NIM 068. Nah, di sini kita akan membuat video podcast yang berjudul tentang retorika. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Aril seputaran tentang retorika. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, Aril, menurut Aril apa sih yang dimaksud dengan retorika? Retorika adalah seni berbicara atau berkomunikasi secara efektif untuk meyakinkan, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain melalui kata-kata. Oke. Nah, apakah menurut Aril retorika ini penting pada kehidupan sehari-hari? Menurut saya penting karena misalnya saat menyampaikan pendapat di kelas atau memujuk teman, atau misalkan kita lagi wawancara kerja itu membutuhkan kemampuan berbicara yang retoris. Nah, selanjutnya nih, kita tahu kan bahwa tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep retorika itu adalah Aristoteles yang dikenal sebagai bapak retorika. Nah, beliau ini menulis buku retorika. Nah, apa aja sih unsur utama retorika menurut Aristoteles? Menurut Aristoteles itu ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada ethos atau kredibilitas pembicara, terus yang kedua ada pathos, daya tarik, emosi, dan logos, logika atau alasan yang kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih perbedaan antara berbicara biasa dengan berbasis teoris menurut Aril? Berbicara biasa tuh kayak cuman menyampaikan informasi, kayak biasa berbicara tanpa isinya begitulah. Terus sedangkan berbicara secara retoris itu kayak bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens atau yang mendengarkan dengan gaya bahasa dan argumentasi yang kuat. Bagus sekali. Ke pertanyaan selanjutnya nih, gimana cara melatih kemampuan retorika agar lebih efektif menurut Aril? Menurut saya mungkin dengan sering berlatih berbicara di depan cermin atau berbicara di depan umum juga, memperkaya kosakata, memahami audiens, dan memperhatikan intonasi serta ekspresi tubuh. Oke. Nah, selanjutnya yaitu apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan saat berbicara teoris? Ada beberapa sih kesalahan umum yang biasanya terjadi itu kayak biasanya terlalu fokus pada gaya bicara tanpa memperhatikan isi, mungkin terus kurang percaya diri juga, dan tidak memahami kebutuhan audiensnya. Nah, selanjutnya nih, apakah retorika bisa digunakan untuk hal negatif menurut Aril? Tentu saja bisa, karena jika digunakan untuk memanipulasi atau mungkin menyesatkan orang ya. Nah, karena itu penting nih untuk memahami etika berkomunikasi agar retorika digunakan untuk kebaikan. Oke, jadi menurut Aril retorika itu lebih dari sekedar bicara ya? Betul banget, karena retorika itu tentang bagaimana membuat pendengar mau mendengarkan, memahami, dan bahkan setuju dengan kita. Mungkin seperti itu. Nah, Aril, kadang kan orang bilang retorika itu manipulatif. Benar nggak sih? Bisa jadi sih kalau retorika itu disalahgunakan. Tapi retorika yang baik justru digunakan untuk menyampaikan kebenaran yang dengan cara yang bijak, karena bukan menipu. Oke. Nah, apa sih ciri-ciri pembicara yang punya retorika kuat itu? Ciri-cirinya itu ada beberapa, kayak dia tuh percaya diri, jelas dalam berbicara, punya isi yang berbobot, dan tahu kapan harus serius atau humoris.
Menurut Ariel, apa kunci utama menjadi pembicara teoris yang hebat? Kuncinya adalah ketulusan, kejelasan, dan empati. Nah, jika kita berbicara dengan niat yang baik, memahami audiens, dan menguasai isi pesan, maka retorika kita akan menggerakkan hati dan pikiran pendengar. Oke, apakah semua orang itu bisa jadi pembicara yang teoris menurut Ariel? Tentu saja bisa, karena retorika bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa diasah dengan latihan, kesabaran, dan pengalaman. Oke. Nah, Ariel tahu nggak siapa tokoh pertama yang membahas tentang teorika ini? Tokoh pertama tuh yang memperkenalkan konsep retorika dikenal sebagai Bapak Retorika adalah Aristoteles. Ia menulis buku Retorika yang menjelaskan bagaimana berbicara dapat mempengaruhi orang lain secara logis, emosional, dan etis. Kalau di dunia politik, retorika ini sering dipakai ya? Ya, karena politisi harus bisa meyakinkan masyarakat. Tapi kembali lagi, yang penting adalah isi dan kejujuran di balik dari kata-kata itu. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Ariel, untuk kalimat penutup. Kenapa kita perlu belajar retorika sih menurut Ariel? Menurut saya, kenapa kita penting untuk belajar retorika tuh karena dengan retorika, kata-kata kita bisa menjadi kekuatan. Bukan hanya untuk berbicara sih, tapi juga untuk menggerakkan hati dan pikiran orang lain juga. Oke, baik. Terima kasih ya Ariel. Sama-sama. Untuk podcast hari ini sangat bagus sekali. Oke, itulah tadi podcast dari kita berdua. Nah, banyak sekali soal-soal yang dibahas. Saya Gustiawi Anggita Putri dan teman saya Imade Arif Pramana. Kami undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Bye.